Ya, kita ketemu lagi di kuliah Jaringan Saraf Tiruan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan dasar-dasar pengolahan citra menggunakan Python. Jadi karena untuk kuliah berikutnya itu kita akan lebih banyak mengolah data yang tipenya image ya, citra, maka kali ini kita uji coba dulu, kita kasih pengantar dulu untuk pengolahan citra menggunakan Python. Ya, jadi seperti biasa silakan Anda bikin notebook yang baru. Nah, kemudian untuk codingnya sudah ada di sini. Jadi coba pengolahan citra. Jadi di sini di kitab Kompas Mesin Belajar di sini ada pengolahan citra. Jadi Anda bisa lihat itu. Ya, jadi ini codingnya. Nah, codingnya Anda bisa lihat di situ. Nah, oke. Nah, sedangkan kita lihat untuk datanya. Kita ke Kaggle. Setelah kita lihat codingnya, nah kita lihat bagaimana mengambil untuk data image-nya. Jadi silakan Anda klik add data, kemudian kita lihat yang flower ya. Kita cari dulu search-nya yang flower ya. Jadi nanti ini kenapa kita pakai flower nanti karena kita mungkin akan gunakan untuk proses-proses berikutnya. Jadi silakan Anda cari ya ini ya, flower recognition ya. Ada 4242 image ya. Nah, seperti itu dengan sekian kategori ya. Jadi kita pakai Anda tinggal Anda klik add, maka ini akan masuk ke tempat kita. Jadi sebenarnya cukup banyak, tapi kita pakai aja ini ya. Flowers recognition. Jadi nanti untuk urusan data mid process CST-nya ya, pakai TensorFlow ataupun yang lain. Nah, kita menggunakan datanya adalah ini. Jadi kalau sudah masuk, nanti kita akan lihat di sini kita ada berapa? 5 ya, Daisy, Dandelion, Rose, Sunflower, Tulip ya. Nah, di mana masing-masing itu punya ada sekian data. Kita bisa lihat, nah contohnya itu. Nah, jadi ini Daisy. Ya, jadi ini ada sekian data ya. Jadi silakan itu memang ini istilahnya mungkin ada masing-masing kurang lebih minimal itu 500 image ya dikumpulin untuk jadikan data untuk nanti training ya. Oke, kita bisa lihat aja mungkin kita urutkan aja. Yang pertama ya itu 2 3 ya. Jadi dan nanti ini kurang lebih citra yang mungkin akan kita gunakan untuk diolah di sini. Oke, nah sekarang mungkin kita tutup aja karena ini lebih codingnya. Nah, jadi kita gunakan library CV, OpenCV ya. Jadi kita menggunakan OpenCV versi 2. Nah, ini adalah untuk membaca codingnya. Jadi kita tinggal klik, maka kemudian image show akan menampilkan image-nya. Nah, kemudian kita bisa menampilkan histogram, histogram dari citra tersebut. Seperti ini. Kemudian ini ada histogram kalau dilihat dari sisi blue RGB ya, red, blue, and green. Ya. Histogramnya seperti apa nih? Kalau ini keseluruhan histogramnya jadikan satu. Ya. Nah, ini kalau untuk masing-masing warna kita bisa lihat seperti ini. Oke, nah kemudian kita lihat shape ya. Jadi shape itu menggambarkan dimensinya ya. Jadi ada kita itu ada RGB. Nah, kemudian nanti ada
masing ada tiga warna, kemudian baris dan kolomnya. Ya, jadi ini adalah red, green, blue, kemudian ini baris dan kolomnya itu ukurannya seperti apa. Nah ini sedangkan kalau size itu kan ini perkalian 263 kalikan 320 kalikan 3 akan ketemu size, jadi artinya ukuran dari matriksnya itu elemennya ada berapa. Oke, seperti itu. Nah sekarang kalau kita akan mencoba menampilkan kalau mengubah citra itu dari citra warna, jadi citra warna seperti ini ke citra abu-abu, karena kita mungkin akan lebih banyak mengolah data itu dalam citra abu-abu karena matriksnya jadi lebih sederhana. Ya, jadi kita lihat ya, jadi matriksnya akan seperti cuma shape-nya itu hanya matriks 2 dimensi ya, 263 kalikan 320 itu kan jadi lebih sederhana dibandingkan kalau kita pakai seperti ini ya, 263 320 3 ya, dimensinya 3 ya, masing-masing. Nah kalau ini kan kita matriksnya lebih sederhana, tingkat keabuan ya 0 sampai 255. Nah ini contoh kalau matriksnya sebenarnya bisa kelihatan seperti ini ya. Oke. Nah sedangkan kalau ini kita tetap menggunakan yang dasar tadi, kemudian kita kalau lihat dipetakan secara 3 dimensi ya, jadi kalau ini itu secara 2 dimensi ya, ini secara 2 dimensi artinya masing-masing tingkat keabuan, kemudian ini warnanya red, green, blue. Nah sedangkan kalau ini kita pakai sumbu 3 dimensi ya, tingkat masing-masing ada red, green, blue nya. Nah ini masing-masing tingkatnya kita lihat ini posisinya di mana. Oke, itu ya, jadi dari sini sebenarnya ya ini adalah histogram tingkat keabuan atau histogram tingkat warnanya ini. Nah sekarang kita akan coba menggunakan histogram ini untuk mencocokkan atau mengukur kesamaan suatu citra ya. Jadi kalau misalnya citra seperti ini ya, seperti ini misalnya, nah kalau kurang lebih mirip nanti kan berarti itu gambar lebih itu kurang lebih kita bisa anggap bahwa itu gambar itu kurang lebih sama gitu ya. Dan jadi ini bisa digunakan untuk mendeteksi apakah gambar itu sama atau tidak gitu ya. Jadi nanti kita coba di beberapa bunga ya, apakah mana antara bunga yang mirip dengan yang tidak ya. Kenapa? Ini jadi digunakan untuk mendeteksi sesuatu benda yang kita tangkap di kamera ya. Jadi nanti misalnya di sini masalah ini kan data flower ini nanti kan untuk klasifikasi ya, jadi mendeteksi kenapa sangat banyak sekali ya. Jadi kita bisa mendeteksi bahwa kalau ada di foto nanti bisa nggak itu mendeteksi apakah itu bunga daisy, dandelion, rose, atau sunflower, atau tulip ya. Jadi masalah di ini data flower ini adalah digunakan untuk image classification ya. Jadi kalau image classification itu kita sudah sampai detail ya, jenis bunganya apa. Sedangkan kalau sebenarnya kalau recognition itu lebih ya apa ya, objek recognition biasanya agak lebih lebih luas dulu ya. Jadi artinya oh ini bunga, ini apa kan begitu. Tapi kalau ini sebenarnya sudah lebih sangat detail bahwa ini misalnya bunga apa, jenis bunganya apa ya. Jadi kadang-kadang memang agak kurang lebih sama ya antara classification sama recognition. Ya, jadi biasanya kalau recognition itu nanti kalau pakai aplikasi itu recognition itu ada sekian objek dilihat prosentasenya ya. Jadi misalnya nanti ada mouse, ada apa, itu
nah itu persentasenya berapa. Kalau klasifikasi biasanya sudah lebih sangat detail. Oke, nah ini kita lihat menggunakan histogram ya. Jadi kita baca dulu image-nya, kita baca image yang ini, nanti Anda bisa ganti-ganti ya image-nya. Ini misalnya kita pakai daisy yang pertama ya, kemudian ini sebenarnya bisa pakai daisy yang kedua. Nah, nanti ya, ini saya bandingkan ganti dengan dandelion ya. Nah, kemudian yang ini adalah daisy yang lain. Nah, kita uji coba, kita semuanya cari histogramnya untuk masing-masing ini ya secara gray level. Kemudian kita lihat di sini bahwa image-nya itu mulai tingkat keabuannya itu pakai gray level, tingkat keabuan 256 ya. Jadi kita hitung ini. Di semuanya histogramnya diperhatikan semua ya. Diambil histogramnya. Nah, kemudian nanti di sini diambil jarak Euclidean-nya. Jadi dengan data tesnya ya, data tes image ini. Jadi dihitung jaraknya antara ini dengan data yang ini, kemudian ini dengan yang ini. Jadi yang ini data tesnya yang pertama ini. Ya. Jadi Anda bandingkan. Nanti Anda bisa ganti datanya dengan yang lain yang ada di sini. Ya. Nah, kemudian kita uji dihitung jaraknya. Jadi ini pangkat 2 ya. Ya, jadi pangkat 2 jarak antara histogram yang data tes dengan ini dihitung jaraknya, kemudian dipangkatkan ya. Jadi jadi ini histogram di yang data tes, kemudian dengan data yang berikutnya dengan data uji ya, data yang kedua. Nah, dikurangi untuk tingkat keabuan dari 0 sampai 255 ya. Dihitung ya. Jadi karena pakai histogram kan, jadi pasti nilainya itu dari 0 sampai 255 ya. Nah, dihitung seberapa banyak untuk masing-masing tingkat keabuan ya, dikuadratkan. Kalau sudah nanti terus diakar ya. Ini juga sama, dikuadratkan ya tingkat keabuannya. Nah, kemudian diakar. Nah, ketemu nanti, kalau sudah ketemu nanti kita akan lihat mana yang lebih dekat ya. Nah, ini akan kelihatan. Jadi ini data tesnya itu adalah ini ya. Data tesnya ini dibandingkan, dilihat histogramnya dengan ini dan ini. Nah, kalau pakai uji coba ini ya, kita lihat bahwa yang ini akan lebih dekat dengan bunga yang ini. Ya, karena ini ya ini kurang lebih mungkin gambarnya mirip. Nah, kita bisa coba ya. Jadi kalau ini misalnya kita dandelionnya kita ganti ya, data tesnya kita ganti ya. Kita akan lihat salah, ini tanda petiknya hilang. Oke. Nah, karena akan kita lihat. Nah, jadi kita lihat di sini data 2 JPEG more similar to test dibandingkan dengan data 1 ya. Jadi kita lihat kalau ini misalnya ya, kita rubah data tesnya ya. Daisy ini dandelion ya, yang kita rubah data tesnya dandelion ya. Kita pas ini dandelion ya. Jadi ini akan pada akhirnya walaupun sama-sama dandelion, ini data tes ini lebih mirip dengan yang ini ya, karena kesamaannya ya. Jadi ini yang namanya nanti antara data tes dengan data uji itu seberapa akurat. Nah, ini yang namanya nanti akurasi ya. Untuk sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan Anda bisa ditanyakan.